Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kajian ilmu tajwid dan masih di muqaddimah. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu sejarah dan perkembangannya. Ya, berbicara mengenai sejarah ilmu tajwid pada masa awal Islam, berarti juga berbicara mengenai sejarah Al-Quran itu sendiri pada masa Nabi maupun sahabat. Ya. Dan pada saat itu tentunya ilmu tajwid belum dibukukan dan menjadi satu disiplin keilmuan. Namun praktek dari ilmu tajwid sudah ada semenjak ayat pertama dari Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan dibacakan dan disimak oleh malaikat Jibril alaihi salam, Nabi Muhammad SAW membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Setelah menerima wahyu ayat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW kemudian membacakannya kepada para sahabat. Para sahabat pun mendengarkan dengan seksama dan membacanya sesuai ilmu tajwid dengan disimak oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, ilmu tajwid dalam masa awal Islam adalah berbentuk talaqi dan musyafahah. Maksudnya adalah talaqi yaitu belajar Al-Quran dengan metode face to face atau langsung berhadapan. Sedangkan musyafahah adalah juga sama, yaitu seperti talaqi, namun penekanannya pada pengucapan bibir, ya. Pada pengucapan bibir, yaitu dari huruf-huruf yang keluarnya. Meskipun ilmu tajwid belum menjadi satu bahasan ilmu, namun para sahabat dengan mahir membaca Quran sesuai ilmu tajwid. Dan tradisi ini terus berjalan dari masa ke masa dan menjadi standar utama dalam belajar Al-Quran. Seseorang yang ingin belajar membaca Al-Quran atau belajar ilmu tajwid disyaratkan untuk talaqi dan musyafahah. Ya, sarana yang berupa buku, panduan, artikel, ya, itu hanya sifatnya sementara, sarana pendukung untuk memahami ilmu tajwid. Tetapi yang utamanya adalah apa? Tetap berguru langsung, ya, harus ada gurunya. Dan di dalam sejarah pembukuan Al-Quran sejatinya ini sudah dicanangkan semenjak Nabi Muhammad SAW untuk menulis, ya, menyuruh sahabat yang bernama Zaid untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, baik itu di pelepah kurma, tulang, dan lain sebagainya. Dan inisiasinya pada saat itu setelah Rasulullah wafat pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mengalami peristiwa yang menyedihkan di mana para sahabat yang hafizul Quran banyak yang meninggal dalam satu peperangan, sehingga dicetuskan idenya oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk segera membukukan atau mengumpulkan mushaf Al-Quran. Dan puncaknya adalah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, ya. Beliau mengumpulkan semua mushaf dan membuat standar penulisan mushaf Al-Quran yang kita kenal saat ini,
yang kemudian disebut dengan mushaf atau ilmu rasam Utsmani. Dan pada masa zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau pun memerintahkan tabi'in bernama Abu Aswad Ad-Duwali untuk memberikan tanda titik pada mushaf agar para non-Arab bisa membaca i'rab Al-Quran. Dan kita ketahui bahwasanya Abu Aswad Ad-Duwali juga dikenal sebagai bapak ilmu i'rab Al-Quran atau ilmu nahwu. Naam. Sekarang bagaimana perkembangan Al-Quran di saat zaman tabi'in dan setelahnya? Selanjutnya pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, benih dari ilmu tajwid mulai tumbuh. Dimulai dengan munculnya tanda pada harokat pada mushaf yang diprakarsai oleh Ahmad Khalil Al-Farahidi, ya, sebagai ganti tanda titik Abu Aswad Ad-Duwali. Dan dikatakan yang pertama kali membukukan bentuk bab ilmu tajwid yang digabungkan dalam ilmu qiraat adalah Abu Ubaid Al-Qasin bin Salam pada tahun 224 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah Abu Umar Ad-Duri pada tahun 246 Hijriah. Dan pada abad keempat muncul kitab atau buku ilmu qiraat yang mempopulerkan istilah qiraah sab'ah, karya Ibnu Mujahid Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Dan juga muncul nazam pertama ilmu tajwid oleh Abu Muzahim Al-Khaqani yang wafat pada tahun 325 Hijriah. Dan pada abad kelima juga muncul kitab bernama At-Taisir karya Abu Amr Ad-Dani yang wafat pada tahun 442 di Andalusia. Ad-Dani selain mengarang kitab tajwid dan qiraat, dikenal juga sebagai pengarang kitab ilmu rasam Utsmani. Pada abad yang ke-6, Asy-Syatibi mengarang kitab berjudul Hirz Al-Ma'ani yang populer, ya. Qiraat dengan jalur atau tariq Syatibi juga paling banyak digunakan hingga saat ini. Beliau juga dikenal sebagai orang yang pertama membukukan tajwid dan qiraat secara sistematis. Dan beliau wafat pada tahun 590 Hijriah. Setelah itu, semakin banyak para ulama yang mengarang kitab-kitab tajwid dan qiraat. Di antara sekian banyak pengarang zaman berikutnya, yang paling terkenal adalah Ibnu Jazari yang lahir pada tahun 751 Hijriah di Damaskus. Dan setelah Ibnu Jazari, masih banyak pengarang-pengarang lain yang juga membuat buku atau kitab tajwid dengan gaya penulisan atau jenis qiraat yang berbeda. Dan hingga abad 21 Masehi pun masih ada beberapa kitab yang lainnya seperti Al-Mufid fi Ilmi Tajwid atau Taisir Ar-Rahman. Ya, ini tentang sejarah dan perkembangan ilmu tajwid. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah untuk tema berikutnya akan dibahas pada kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.